Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para santri kami yang kami muliakan, yang sekarang sedang di rumah masing-masing karena kondisi dan suasana yang masih menyelimuti kita, yaitu wabah COVID-19, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah untuk memutus rantai penyebaran virus ini dengan menjaga jarak, dengan menghindari keramaian orang. Maka berbagai aktivitas dan kegiatan sementara waktu dihentikan ini dalam rangka pencegahan daripada virus ini. Maka kegiatan belajar mengajar sudah ditiadakan di lembaga kita ini, tapi tetap diharapkan anak-anak yang di rumah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar terus. Banyak membaca, mengkaji, kemudian mengerjakan tugas-tugas. Saya punya 3 kitab yang nanti insya-Allah ini karena durasinya pendek, ya, pada kesempatan di pesantren akan kita sampaikan. Satu kitab berjudul Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, nilai waktu dalam pandangan para ulama. Yang kedua adalah Safahat min Sabril Ulama, lembaran-lembaran kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu mereka. Yang ketiga Al-Ulama Al-Uzzab alladzina atharul ilma 'ala az-zawaj, ulama-ulama yang memprioritaskan menuntut ilmu kebanding dengan kahwin. 3 kitab ini ditulis oleh ulama besar Suria Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nah, dalam kitab-kitab ini digambarkan bagaimana para ulama, ya, dalam memanfaatkan waktu, dalam kesabaran mereka, dalam kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, sehingga bisa menghasilkan karya-karya mereka yang begitu besar, yang sulit sekali kita menghayalkan saja bagaimana mereka bisa menulis sebanyak itu dengan masa hidup mereka yang sangat terbatas. Ambil saja satu contoh pada kesempatan ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tentu tidak ada orang yang tidak mengenal disebut nama imam besar ini, muhakkik utama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Di dalam berbagai catatan biografi beliau, misalnya yang saya baca di dalam kitab Al-Madkhal ila Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, pengantar kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab juga Al-Majmu' Syarah Muhadzab, di biografinya Imam An-Nawawi. Juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami, di pengantarnya yang mensyarah Minhajnya punya Imam An-Nawawi, maka telah disebutkan Imam An-Nawawi bagaimana bisa punya karya begitu besar. Masa hidupnya hanya 45 tahun. Imam An-Nawawi mensyarah Sahih Muslim seluruhnya dengan kitabnya Al-Minhaj. Imam An-Nawawi mensyarah Al-Muhazzab karya Abu Syekh Ishaq Asy-Syirazi. Imam An-Nawawi menulis kitab Al-Azkar. Imam An-Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin dan yang lain-lain. Cukup banyak karya Imam An-Nawawi. Masa hidupnya hanya terbatas 45 tahun. Bagaimana itu beliau berhasil? Disebutkan bahwa Imam An-Nawawi mengatakan, saya tidak pernah menyia-nyiakan waktu dalam hidup walau 1 detik pun. Tidak menyia-nyiakan waktu dalam hidup walau 1 detik pun. Bahkan disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah itu 1 hari 1 malam hanya sekali minum dan sekali makan saja. Hanya sekali makan, aklah wahidah wa syurbah wahidah. Sekali saja makan, sekali saja beliau minum. Yang lain beliau pakai untuk belajar, membaca, menulis, mengkaji. Bahkan disebutkan Imam An-Nawawi setiap harinya itu, ya, menyetor apa yang beliau belajar kepada para syekhnya itu 12 pelajaran. 12 pelajaran. Nahunya,
sarafnya, mantiknya, fikihnya, usul fikihnya, ilmu hadisnya. Nah, maka saya menyimpulkan setelah membaca 3 kitab tadi yang saya sebut bahwa tidak ada keberhasilan bagi siapapun kecuali dia menempuh 3 langkah. Yang pertama adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam hidup ini, tidak disia-siakan. Untuk apa? Tentu yang ingin peroleh ilmu untuk dia gunakan untuk belajar. Yang kedua adalah apa? Perlu kepada ketekunan. Perlu kepada ketekunan. Tidak bisa ilmu itu ya diperoleh tanpa ada ketekunan. Sehingga sudah dipelajari oleh para santri kita, "Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahil." Kalaulah ilmu bisa diperoleh dengan angan-angan, tidak ada usaha, kesungguhan, maka enggak ada orang yang bodoh di dunia ini. Ilmu itu bisa diperoleh dengan kesungguhan. Yang ketiga adalah apa? Kesabaran. Di dalam ya belajar, di dalam menuntut ilmu, maka butuh kepada kesabaran. Tidak ada kesuksesan tanpa kesungguhan, tanpa ada ketabahan dan kesabaran. Tentu sebagai orang yang beriman ditambah dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan terus ilmu kita. Allahumma zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami terus menerus dan berilah manfaat kepada kami ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.